Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kita akan mencoba melakukan tahapan realisasi lanjutan dari yang sudah kita pelajari kemarin. Kemarin kita sudah sampai ke realisasi pendapatan sudah kita lakukan, pindah buku sudah kita lakukan, dan selanjutnya adalah pengeluaran kegiatan. Ini akan agak panjang. Ini kemarin sudah kita pahami mengenai realisasi alur kerja akan seperti ini, ya. Kemudian pendapatan ini kemarin juga sudah. Kemudian sekarang kita akan masuk ke bagian paling inti dan pokok dalam realisasi pengeluaran, yaitu realisasi pengeluaran kegiatan. Bagaimana alur kerjanya? Sama seperti yang kita sampaikan di awal, yaitu bendahara membuat nota, camat untuk persetujuan dan mereview, kemudian bendahara akan memasukkan tanggal realisasi dan nomor referensinya. Nah, definisi nota di dalam pengeluaran kegiatan itu apa dan bagaimana cara menyusunnya? Untuk nota, pertama-tama apa yang harus dikerjakan oleh bendahara? Satu, bendahara harus tahu bulan apa yang hendak dikerjakan. Bulan apa yang hendak direalisasikan oleh bendahara. Sebagai contoh, bulan yang hendak dikerjakan adalah bulan Januari. Kemudian setelah bulannya tahu, bulannya ditentukan, kemudian kegiatannya apa? Kegiatan dari bulan Januari itu ada apa saja? Misalnya, di bulan Januari akan ada kegiatan pembayaran honor GBPNS dan tenaga kependidikan. Kemudian ada juga pembayaran tagihan listrik. Kemudian ada juga pengadaan sarana administrasi perkantoran. Kegiatan ini merupakan cerminan dari nama-nama yang terdapat dalam referensi kegiatan. Kemudian, setelah tahu kegiatannya apa saja, kemudian komponen biaya dari masing-masing kegiatan itu apa saja. Misalnya untuk pembayaran honor GBPNS, maka honor guru GBPNS. Kemudian tagihan listrik, komponen biayanya adalah token dari listrik tersebut. Kemudian untuk pengadaan sarana administrasi perkantoran, misalnya ada dua komponen, ballpoint dan kertas HVS A4. Setelah bendahara membreakdown sampai komponen biaya, breakdown lagi harga dan kuantitinya. Untuk honor guru, misalnya yang dapat 400.000 ada 5 orang. Kemudian yang dapat 300.000 ini misalkan 2 orang. Terus di breakdown terus masing-masing sampai ketahuan berapa jumlahnya dan antara perencanaan dengan nanti yang akan direalisasikan sebaiknya sama. Kemudian listrik token. Harganya misalkan 100.000, kuantitinya satu paket. Ini untuk bulan Januari. Sekali lagi, ini kita breakdown per bulannya. Kemudian untuk ballpoint, kita mau beli 10 buah harganya 5.000. Harga dan kuantiti ini adalah yang sudah ada di dalam RKAAM atau Rencana Kerja dan Anggaran. Kemudian setelah kita tahu harga dan kuantitinya, jangan lupa juga untuk mengetahui terlebih dahulu penerimanya. Jadi untuk honor guru, guru yang akan mendapatkan 5 orang ini untuk 400.000 adalah ABCDE. Untuk 300.000 ini ada guru FG. Kemudian listrik token nanti belinya di counter JKL. Kemudian untuk pembelian ballpoint dan kertas HVS 4 ada di toko MNO gitu. Jadi bendahara harus membreakdown ini terlebih dahulu sebelum masuk ke pengeluaran kegiatan. Kenapa saya katakan kayak gitu? Karena kalau langsung masuk ke dalam aplikasi nanti akan bingung apa yang hendak dikerjakan. Jadi bendahara harus tahu, bisa menceklis apa saja yang sudah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan. Sehingga nanti runut dan jelas. Nanti antara apa yang direncanakan dengan apa yang direalisasikan bisa ketemu persis apa yang akan disampaikan. Jangan sampai ada yang terlewat gitu. Habis Januari nanti buat lagi untuk Februari, untuk Maret dan berikutnya sampai bulan Juni, sampai bulan Desember nanti. Jadi tolong di breakdown semuanya seperti ini. Sampai hari ini aplikasi kita belum memungkinkan untuk kita bisa langsung membreakdown kondisinya per Januari, per Februari, per bulan dan lain sebagainya. Kita hanya bisa melihat akumulasinya di dalam AKB. Nah, kemudian kenapa kok pengeluaran kegiatan ini agak sulit untuk dibuatkan videonya? Karena ada begitu banyak varian yang akan terjadi dari pengeluaran kegiatan. Ini yang biasa, kemudian ada juga kalau misalkan ada PPN yang sudah include ke harga akhir, itu beda lagi treatmentnya.
Kemudian kalau PPN-nya terhutang, artinya bendahara yang harus membayar, itu beda lagi. Ada PPh 21-nya, kalau misalkan ada PPh 23-nya, pembayarannya bisa jadi via rekening, bukan via tunai. Kemudian pembayarannya bisa jadi via KPPN. Kemudian harga satuan bisa jadi lebih besar daripada RKA-nya. Kemudian bisa jadi pembelanjaan sebelum dana bos cair, misalkan kayak tadi itu belanjanya di bulan Januari ya, honor guru bulan Januari tapi dana bosnya baru cair di bulan April. Nah, maka itu termasuk varian dari pengeluaran kegiatan. Ini begitu banyak variannya sehingga memang tidak mudah untuk membuat video ini. Kemudian kekeliruan yang sering terjadi yang saya temukan di madrasah. Yang pertama, banyak madrasah yang salah memilih tipe kas ataupun pasangannya dari metode pembayarannya. Kemudian ada banyak sekali yang masih membuat tanggal realisasinya keliru. Nah, untuk tutorial kali ini saya hanya akan fokus pada dua ini dulu. Yang skema yang biasa dan pembelanjaan sebelum dana bos cair gitu ya. Jadi seperti kayak tadi honor guru yang harusnya dikeluarkan di bulan Januari tetapi kita dapat dana bosnya baru bulan April gitu. Untuk tipe-tipe yang lain semoga nanti kita bisa buatkan videonya secara terpisah. Kemudian requirement. Jadi sebelum melaksanakan pengeluaran kegiatan apa aja yang harus dipenuhi oleh bendahara atau madrasah terlebih dahulu. Yang pertama tentu saja Kamat sudah membuat kegiatannya, kemudian bendahara sudah membuat rinciannya dan tepat. Kenapa saya katakan dengan tepat? Karena kalau nanti kita sudah merealisasikan pengeluaran kegiatan, ternyata RKA-nya keliru, itu nggak bisa RKA-nya diedit, kemudian nanti realisasinya menyesuaikan, nggak bisa seperti itu. Jadi apalagi kalau sudah direalisasikan gitu kemudian kita mau hapus atau kita mau mengeluarkan kegiatan atau rincian tersebut itu udah nggak bisa gitu karena dia sudah punya buntutnya gitu kan yang sudah dibuat tidak akan bisa diedit sedemikian rupa jadi harus dipastikan terlebih dahulu rinciannya sudah ada dan tepat. Kemudian Kama juga sudah mengapprove dari rincian tersebut. Kemudian realisasi pendapatan, artinya kayak kita sudah merealisasikan pengeluaran kegiatan kemarin, dari video sebelumnya itu juga sudah dilaksanakan. Kemudian pindah buku itu juga sudah dilaksanakan bagi yang melakukan pembayarannya secara tunai. Ataupun beda tipe kas ya. Kemudian ini juga agak penting tapi mungkin sering terlewat oleh beberapa madrasah yaitu masih ada sisa saldo dari tipe kas yang akan digunakan. Jadi jangan sampai kita mau merealisasikan pengeluaran kegiatan tapi sudah nggak ada lagi saldonya. Nah, sekali lagi saya ingatkan di dalam tutorial ini saya hanya akan menjelaskan dari versi yang biasa dan pembelanjaan sebelum dana bos cair, di mana dalam tutorial kali ini studi kasusnya adalah pembayaran honor GBPNS untuk bulan Januari yang dibayarkan bulan Februari, tetapi dana bosnya baru turun di bulan April. Ya, kita langsung menuju ke aplikasi. Ya, kita sudah masuk di aplikasi. Di dalam aplikasi ini kita klik dulu pengeluaran kegiatan ya, bendahara. Klik pengeluaran kegiatan di realisasi pengeluaran kegiatan. Kalau di akun ini, kalau tidak muncul tombol tambah berarti ini ada di akunnya kepala madrasah. Jadi kita harus pindah dulu ke akunnya bendahara. Ya, ini saya sudah berada di akunnya bendahara. Kita cek untuk pengeluaran kegiatan, kemudian klik tombol tambah, sumber dana isikan untuk Januari Juni berarti di tahap 1, kemudian tipe kasnya, ya ini saya membuat beberapa tipe kas, karena kita mau bayarnya dengan tunai kepada guru yang bersangkutan, setelah kita tarik uangnya di menu pindah buku, maka kita cek tunai. Metode pembayarannya tentu saja tunai. Di slide yang tadi saya sampaikan banyak madrasah yang keliru, dia tipe kasnya tunai tapi metode pembayarannya transfer, kan jadi aneh kan kayak gitu ya. Kenapa kok seperti itu? Kenapa harus pindah buku kalau seperti itu kan? Kita cukup tinggal rekening bank gitu kan, dari rekening bank kemudian metode pembayarannya transfer, ini masih logis. Jadi tidak perlu melakukan 2 kali pekerjaan. Ya kalau mau melakukan 2 kali pekerjaan ya silakan, tapi agak rancu saja apabila tunai menggunakan sistem transfer. Kenapa nggak menggunakan yang tipe kas rekening saja? Jadi kita metode pembayarannya berupa tunai.
Kemudian penerimanya, kalau misalkan belum ada penerimanya, tadi kan ada guru A, B, C, D, E gitu ya. Berarti kita buat tipe penerima dulu gitu ya. Ini kemudian tadi adalah guru A. Kemudian silakan tuliskan provinsinya. Oke, kemudian kita simpan. Kita pilih penerimanya, tanggal nota. Nah, tanggal nota adalah kapan kita melakukan pembayaran pada guru yang bersangkutan. Misalkan kita sudah membayarkan melalui uang yayasan atau uang siapa di tanggal 1 Februari. Artinya pekerjaan beliau di bulan Januari dibayarkan di bulan Februari gitu ya. Kita jangan lupa jamnya. Biasanya sering banyak yang keliru di sini. Misalkan saya bayar jam 14.00. Oke, kemudian komponen biaya. Kita klik kaca pembesarnya, standar pendidikannya. Kita pilih yang honor guru ya. Ini honor yang guru. Oke, ini 400.000 untuk 5 orang ya. Untuk 5 orang tadi ya. Oke, kita pilih. Kemudian di sini harga satuannya kita isikan 400.000. Kemudian kuantitasnya adalah 1 orang. Kenapa? Karena guru A yang menerima, bukan jangan ditulis 5 gitu. Jangan, kalau 5 ini artinya seolah-olah guru A menerima untuk 5 kuantitas untuk 5 orang gitu kan. Jadi kita isikan 1. Artinya kalau nanti guru B bagaimana, Pak? Guru B ya kita buat lagi nanti setelah kita simpan, kita ganti penerimanya guru B. Guru C juga sama, kita simpan, nanti kita ganti menjadi guru C. Demikian selanjutnya. Sekali lagi saya sampaikan, ini adalah variannya, ada PPN, ada potong pajak PPN, ada PPh. Saya nggak akan menjelaskan di video ini. Doakan nanti ada video lain-lain yang akan membahas mengenai ini. Kemudian sebenarnya saya sampaikan tadi, ya, pastikan ada saldo kas. Ini saldo kasnya kan udah mepet nih ya. Saldo kasnya untuk yang tipe tunai ini tinggal 535. Nah, ini kita sudah bisa masih bisa membayar yang 400.000. Ini kalau seandainya saya ganti menjadi 5, maka tombol simpannya nggak akan muncul. Kenapa? Karena kita butuh uang 2 juta, sedangkan saldo kasnya hanya 535. Jadi uang yang kita miliki tidak mampu untuk membayar total pengeluaran yang dibutuhkan. Gitu. Jadi pastikan saldo kasnya masih ada sehingga tombol simpan masih bisa diklik gitu ya. Jadi kita klik tombol simpan, ini artinya nota sudah selesai dibuat. Tugas selanjutnya adalah kepala madrasah. Ya, saya sudah berada di akun kepala madrasah. Kepala madrasah jangan lupa untuk klik pengeluaran kegiatan, cari item yang harus di approve gitu ya. Ini yang 400.000 tadi. Terusnya menunggu, kemudian aksi, kemudian persetujuan, kemudian klik disetujui. Setelah selesai disetujui, statusnya berubah menunggu tengah realisasi. Sekarang kita menuju kembali ke akun bendahara. Ya, saya sudah berada di akun bendahara. Kita kembali klik pengeluaran kegiatan. Kemudian kita cek tadi yang disetujui tanggal realisasi yang 400.000. Kita klik aksi. Kemudian klik tanggal realisasi. Di tanggal realisasi ini jangan sampai keliru. Jangan isikan tanggal 1 Februari. Karena tadi kan dibayarnya tanggal 1 Februari ya, notanya tanggal 1 Februari. Tetapi tanggal realisasinya adalah setelah dana bos cair. Tadi dana bos cair tanggal 9, ya kan? Kita bisa buat tanggal 9 atau tanggal 10. Nah, kita misalnya sudah mengambil uang tanggal 9 terus kita membuat tanggal rahasia tanggal 9 juga nggak apa-apa gitu ya. Tanggal 9, oke, jam 14.00, saya buat jam 16.00, baik. Kemudian nomor referensinya gunakan yang runut dan runtut. Di sini saya sampaikan 2021 tahun 2021 bulannya adalah si tanggal referensi bulan referensi itu, bulan dari tanggal realisasi itu bulan 4, kemudian tanggalnya 09, pengeluaran kegiatan yang keberapa. Kalau gaji guru yang bulan Januari adalah yang pertama ya tuliskan 01 di sini. Kemudian kalau sudah kita klik simpan. Kemudian jangan lupa dicek di BKU-nya apakah BKU-nya sudah muncul atau belum untuk masalah pengeluaran kegiatan. Nah, kita bisa lihat di bulan Januari, bulan April ya tadi ya. Kita cek di sini di bulan April ya sudah masuk di sini kolom baris nomor 2 pengeluaran kegiatan ya 400.000. Ya, dengan demikian ini kita sudah berhasil memasukkan BKU-nya.
Jangan lupa juga untuk di dashboard dicek sekali lagi apakah sudah terrealisasikan di dashboard atau belum. Demikian yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat.